Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya bernama Juliandre Redemptus Panggabean, ingin menjelaskan mengenai pengajaran pendidikan agama Kristen bagi moral orang dewasa untuk memenuhi tugas UAS Pak Pemuda dan Dewasa. Kita terlebih dahulu ingin menjelaskan bagaimana pengertian pengajaran itu sebenarnya. Di sini saya dapat menjelaskan pengajaran merupakan cara yang digunakan atau metode yang digunakan dalam pendidikan untuk mengupayakan tercapainya kemandirian serta kematangan mental dan individu lain sehingga dapat survive dalam kompetisi di kehidupannya. Dan menurut Jones H. Majid, pengajaran adalah salah satu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Dengan kata lain, pengajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para pengajar dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dalam belajar. Dan yang selanjutnya, sesudah kita mengenal bagaimana pengajaran itu, lalu kita masuk ke pengertian pendidikan agama Kristen tersebut. Di sini secara etimologi, kata pak berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogis, yang artinya kegiatan untuk membimbing. Dalam KBBI juga dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku. Pak sendiri adalah salah satu dari tugas gereja. Pak itu adalah pendidikan yang seharusnya ditanggung dan dilaksanakan oleh gereja itu sendiri. Dan Pak juga tidak lain dan tidak bukan adalah suatu pemberian dan amanat Tuhan sendiri kepada jemaatnya. Pendidikan agama Kristen juga diartikan pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga di dalam mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang berupa tindakan kasih terhadap sesamanya. Dan pendidikan agama Kristen ini adalah juga suatu usaha untuk mempersiapkan manusia dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan agama Kristen itu sendiri. Dan pendidikan agama Kristen berfungsi untuk menumbuhkan sikap dan perilaku manusia berdasarkan iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari, serta menyampaikan pengetahuan tentang pendidikan Kristen dengan tujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan agar manusia dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Dan adanya pendidikan agama Kristen bermula dari persekutuan umat Tuhan dalam perjanjian lama. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang kecil tetapi kuat, sedikit tetapi menyebar ke seluruh dunia. Menyebar tetapi kemurnian mereka terjaga. Mereka merupakan penganut agama Yudaisme yang mementingkan ketaatan kepada hukum agama sendiri. Pendidikan menjadi bagian utama dan yang terpenting dalam budaya Yahudi. Objek utama dalam pendidikan adalah mempelajari Taurat. Allah menggunakan Taurat sebagai media pengajarannya. Pertama, Allah memperkenalkan dirinya, menyatakan pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian mengarahkan pengajarannya kepada hubungan Allah dengan manusia sebagai umatnya, serta manusia dengan manusia selaku umat yang telah dibebaskan dan diselamatkan. Dan dalam perjanjian lama juga, pribadi yang termasuk pengajar adalah Allah sendiri, para nabi, serta hakim-hakim dan pemimpin-pemimpin lainnya.
sebagai sumber dasar dan prinsip kehidupan Kristiani, Alkitab menjelaskan bahwa dalam membimbing manusia untuk lebih mengenal Dia, Allah telah berperan sebagai pendidik. Oleh karena itu, Yesus diakui sebagai guru agung. Semua pembahasan tentang pendidikan agama dalam Perjanjian Baru sepatutnya dimulai dengan pribadi Yesus sendiri. Adapun tokoh-tokoh di dalam pendidikan agama Kristen, di sini saya dapat memberikan hanya 5 tokoh saja, dan yang masuk tokoh yang pertama yaitu adalah Clementus, di mana menurut Clementus, sang pengajar yang memainkan peranan paling utama dalam pendidikan agama Kristen bukanlah seorang yang berdiri di depan kelas, siapapun dia. Pendidik pokok adalah firman Allah, yaitu Kristus. Yang dimaksud di sini ialah bahwa Tuhan yang kita kenal dalam Yesus dari Nazaret itu memampatkan baik kemampuan guru insani maupun pengetahuannya. Sebagai guru, firman itu menjelaskan serta menyatakan bahwa takut akan Tuhan mengajarkan kita dalam pelayanan Allah, mendidik kita dalam pengetahuan kebenaran, dan membimbing dengan jalan yang menuju langsung ke sorga. Dan tokoh yang kedua yaitu Origenes. Origenes berpendapat bahwa akal manusia mempunyai kemungkinan yang teramat kaya raya. Ia yakin bahwa kemampuan daya berpikir manusia juga terbatas. Disinilah penyebabnya mengapa manusia memerlukan pernyataan dari Allah melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Dengan landasan kuat tersebut, ia mengarahkan seluruh kesanggupannya untuk memahami amanat Alkitab itu. Dan ia juga menarik kesimpulan bahwa hanya orang yang mengenal diri sendiri sebenarnya mempunyai dasar untuk membedakan tindakan yang memperkaya kehidupan dari yang lain yang hanya merugikan. Serta dalam diri Origenes juga suatu kepribadian yang manis, sabar, dan yang pasti menikmati pengenalan belajar dengan sampai mengajar. Dan tokoh yang ketiga yaitu Hieronymus, yaitu dia berpendapat bahwa adanya pengalaman sangat jelas dan tepat. Dia bersedia meniru apa saja yang buruk dan apa saja sesuatu yang salah serta merta yang harus kita pelajari. Tujuan yaitu mendidik melalui jiwa sehingga menjadi baik atau suci kepada Tuhan. Dan tokoh yang keempat yaitu Yohanes Chrysostomus, di mana dia memberikan pendapatnya tentang tujuan pendidikan agama Kristen menjadi seorang olahragawan bagi Kristus. Seorang Kristen wajib dididik di bawah pengawasan atau bimbingan yang tegas. Meskipun Chrysostomus sendiri lebih cenderung pada gaya hidup seorang biarawan, namun ia sadar bahwa kebanyakan orang tidaklah seperti dia. Dan tokoh yang kelima, yang terakhir, yaitu kita dapat melihat dari tokoh Augustinus, di mana pemikiran Augustinus tentang pendidikan yang ia alami berakar dalam refleksinya sebagai seorang Kristen atas pendidikan yang ia alami sebelumnya. Dan tujuan pendidikan dapat disusun dengan kata-kata bahwa tujuan pendidikan Kristiani ialah menghantar para pelajar untuk memupuk kehidupan rohani, membukakan diri kepada firman Tuhan, memperoleh pengetahuan tentang perbuatan Allah yang dilaporkan dalam Alkitab dan bacaan-bacaan lainnya. Agar dengan demikian mereka mengalami hikmat, suatu pengalaman yang di dalamnya terkandung kesalehan, persekutuan dengan Allah, kebahagiaan dari pribadi, dan pengetahuan serta pengertian maupun kemampuan untuk hidup sebagai warga gereja dalam suatu masyarakat umum. Dan adapun tujuan pendidikan agama Kristen, yaitu para pendidik
adalah orang-orang dengan tujuannya masing-masing, di mana tujuan-tujuan dan harapan bersama kitalah yang dapat ditempatkan sebagai tujuan umum dalam kegiatan pendidikan agama Kristen. Dan pendidikan agama Kristen ini juga memberikan tujuan bersama yang dapat kita cita-citakan. Dan tujuan pendidikan agama Kristen di mana yaitu untuk memampukan orang-orang hidup sebagai orang-orang Kristen yang murni, yakni hidup sebagai atau sesuai dengan iman Kristen, di mana iman Kristen yang hidup kelihatannya telah menjadi tujuan pendidikan agama Kristen sejak orang-orang Kristen pertama merespon perintah Yesus. Dan selanjutnya, setelah kita mengenal atau mengetahui pengertian dari pendidikan agama Kristen, kita lanjut ke pengertian orang dewasa, di mana istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tetapi pada lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Seseorang dapat saja dikatakan dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa. Dan istilah adolescene yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Namun kata adult berasal dari bentuk lampau, dari kata kerja adultus, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Dan oleh karena itu, orang dewasa di sini adalah individu yang sudah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Adapun ruang lingkup pendidikan bagi orang dewasa dapat kita lihat di mana meliputi segala bentuk pengalaman belajar terhadap orang dewasa, baik pria maupun wanita, sesuai dengan bidang perhatian dan kemampuannya masing-masing. Dan menurut Sudarwan Danim juga, dia menggambarkan tentang ruang lingkup pendidikan orang dewasa atau andragogi berlaku bagi segala bentuk pembelajaran orang dewasa dan telah digunakan secara luas dalam rancangan program pelatihan organisasi seperti pengembangan manajemen, seni mengajar orang dewasa yang berlaku di semua tempat. Dan ketika peserta didik atau warga belajarnya menunjukkan tanda-tanda kedewasaan yang baik. Dan dengan demikian, pendidikan orang dewasa berlaku di ruang kursus, pelatihan, pembekalan, pembimbingan khusus, serta bimbingan profesional. Dan selanjutnya, setelah kita mengenal sebelumnya tadi, barulah kita mengenal kembali karakteristik, bagaimana karakteristik pendidikan orang dewasa. Di sini saya dapat menjelaskan beberapa karakteristik dalam pendidikan orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa telah memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Maksudnya di sini, pengalaman-pengalaman dengan konsep yang ingin dipelajari, serta menjadikan pengalaman sebagai sumber untuk pembelajaran. Dan yang karakteristik yang kedua, orang dewasa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Maksudnya di sini juga, hal ini dikarenakan ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik. Karakteristik yang ketiga, orang dewasa telah banyak memiliki peran dan tanggung jawab. Banyaknya peranan dan tanggung jawab menyebabkan waktu belajar orang dewasa terbatas. Dan oleh karena itu, pendidikan orang dewasa penting untuk dapat memahami persaingan dalam penggunaan waktu. Karakteristik yang keempat, kurang percaya pada kemampuan diri untuk belajar kembali. Terkadang orang dewasa enggan untuk melibatkan diri dalam aktivitas. Dalam pendidikan orang dewasa mungkin disebabkan oleh faktor fisik atau kepercayaan masyarakat yang keliru. Dan yang kelima, karakteristiknya dapat kita lihat dari makna belajar bagi orang dewasa. Dalam makna belajar bagi orang dewasa, pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada pembelajaran sangatlah penting, karena melalui pengalaman itu akan belajar memberikan makna. Dan karakteristik yang keenam, konsep diri. Di sini konsep diri memberikan orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai, khususnya dalam pengambilan keputusan. Karena orang dewasa telah mampu mengatur dirinya dimanapun dia berada. Dan karakteristik yang ketujuh
adalah suatu pengalaman. Setiap orang dewasa haruslah mempunyai pengalaman yang berbeda akibat kehidupan masa mudanya. Dan yang keempat, kesiapan untuk belajar. Orang dewasa haruslah mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Masa ini akibat dari peranan sosial. Selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana pengertian orang dewasa, ruang lingkup dan karakteristik di dalam pendidikan orang dewasa, barulah kita menuju ke depan bagaimana sih perkembangan moral pada orang dewasa tersebut. Adapun perkembangan moral pada orang dewasa, di mana kita dapat mengartikan pada 3 bagian, yaitu pada bagian yang pertama dapat kita sebut yaitu prakonvensional, di mana seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional ini menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Dan tingkatan prakonvensional terdiri dari 2 tahapan awal dalam perkembangan. Moral dan murni, melihat diri dalam membentuk egosentris. Dan dalam tahap pertama, individu yang difokuskan pada diri sendiri, pada konsekuensinya langsung dari tindakan mereka yang dirasakan mereka sendiri. Dan tahap yang kedua dapat kita lihat di mana menempati posisi apa untungnya buat mereka dan perilaku yang benar yang dapat mereka definisikan dengan apa yang paling diminatinya. Dan perkembangan yang ketiga atau bagian yang kedua dari perkembangan moral orang dewasa yaitu konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seseorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini memiliki moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Dan perkembangan moral bagi orang dewasa yang ketiga yaitu dapat dilihat pada pasca konvensional. Pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari beberapa tahap dari perkembangan moral dan kenyataan bahwa individu-individu dalam entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Dan pasca konvensional ini juga memberikan makna bagi orang dewasa bahwa di dalam bergaul atau melakukan suatu pergumulan itu haruslah melihat situasi terlebih dahulu. Dan setelah kita memahami situasi, barulah dia sanggup menerima apa yang dikehendakinya. Dan kita kembali masuk ke psikologi perkembangan moral orang dewasa. Pada masa dewasa, penilaian terhadap moral seringkali menjadi lebih kompleks. Banyak pertimbangan yang digunakan untuk memberi penilaian terhadap suatu kasus. Umumnya orang dewasa sudah bisa mencapai tahap penalaran atau post-konvensional dan berprinsip penuh yang semuanya itu diperoleh dari suatu pengalaman. Dan meskipun kesadaran kognitif terhadap prinsip moral tingkat tinggi seringkali berkembang pada masa remaja, namun konkretisasinya dari pengetahuan moral tersebut lebih banyak diterapkan pada masa di saat dewasa saja. Dan persoalan yang dihadapi juga pada masa dewasa awal adalah nilai yang bertentangan dengan apa yang diyakini pada masa remaja. Baiklah, adapun nats Alkitab yang berbicara mengenai pengajaran pak bagi moral orang dewasa, yaitu ketika berbicara moral dalam agama Kristen tentu akan dikaitkan dengan manusia sebagai ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya, karena memiliki moral dalam dirinya sehingga manusia harus bisa bertanggung jawab kepada dirinya dan makhluk lainnya. Moral Kristen merupakan ilmu yang meneliti, menilai dan mengatur tabiat dan tingkah laku manusia dengan memaknai atau memakai perintah Allah sebagian norma. Moral tersebut akan mengatur tingkah laku manusia. Dan dalam pendidikan pak dewasa, melalui kajian pengajaran moral tersebut, agar manusia dapat menilai moral dan etika yang sudah ada, yang
dapat ditingkatkan sehingga manusia menjadi individu dengan moral yang sesuai dengan firman Allah, yakni kebaikan seperti dalam Kejadian 1 tentang penciptaan 6 ayat 13-20 juga. Dan pendidikan agama Kristen sendiri berupaya agar kita mampu memperoleh moral yang mengarah kepada iman kita sendiri. Adapun metode-metode pengajaran Pak bagi moral orang dewasa, yaitu yang pertama, metode diskusi. Diskusi merupakan suatu kegiatan kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah supaya mendapatkan pengertian yang lebih jelas, lebih teliti dengan sesuatu keputusan bersama. Metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antar pengajar dan orang dewasa. Dan metode yang ketiga yaitu metode komunikasi mulut, di mana metode komunikasi mulut ini adalah sebuah dasar untuk mengajar orang dewasa. Dan metode yang keempat, metode menulis. Orang dewasa akan merespon dengan baik bahwa menuliskan ringkasan bahan Alkitab atau refleksi bahan Alkitab tersebut. Dan metode yang kelima, metode demonstrasi. Metode ini merupakan suatu metode mengajar yang memperhatikan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode ini dapat dilakukan oleh guru ataupun orang lain dalam mengajar orang dewasa. Metode yang keenam yaitu metode wawancara. Metode wawancara ini memberikan anggota atau menjelaskan kepada anggota untuk membahas pokok bahasan dan menanggapinya dalam keberhasilan, tergantung pada pernyataan yang baik juga. Dan metode yang ketujuh yaitu simposium. Dalam simposium disajikan banyak pandangan dari suatu objek utama, membantu atau mengungkapkan semua aspek dari topik yang diberikan terhadap atau kepada orang dewasa. Dan metode yang ke-8, film dan slide. Film dan slide ini adalah alat bantu yang memiliki kesamaan dalam hal menggunakan transparansi atau film yang diproyeksikan pada sebuah layar agar dapat dilihat. Dan fungsi dalam metode ini adalah menarik perhatian orang dewasa. Dan metode yang ke-9, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang dilakukan pengajar dalam menyampaikan bahan pengajaran di dalam kelas secara lisan. Metode ini dipakai untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan alias ataupun penjelasan atau suatu masalah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan pengajaran PAK bagi moral orang dewasa. Adapun kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.